Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 membawakan presentasi berjudul Prosedur Pembuktian dalam Matematika, Mata Kuliah Logika Dasar Matematika. Anggota kelompok Abdul Haris Afandi, Equila Najwa Silvia, Eva Azifah, Zida Rifadatal Anif. Metode-metode dalam pembuktian matematika. A. Bukti kosong. Bila hipotesis P pada implikasi P negasi Q sudah bernilai salah, maka implikasi P negasi Q selalu benar, apapun nilai kebenaran dari Q. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa P salah, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P negasi Q. Contoh, P dalam kurung tutup kurung N, jika N lebih besar dari 1, N kuadrat lebih besar dari N. Buktikan, dalam kurung tutup kurung 0, jika 0 lebih besar dari 1, maka 0 kuadrat lebih besar dari 0 bernilai benar. Pembuktian, nyatakan P dalam kurung tutup kurung 0 sebagai P negasi Q dengan P sama dengan 0 lebih besar dari 1 dan Q sama dengan 0 kuadrat lebih besar daripada 0. Untuk membuktikan P negasi Q, cukup dibuktikan bahwa P bernilai salah, sedangkan P sama dengan 0 lebih besar dari 1, yang memang bernilai salah. Jadi, P dalam kurung tutup kurung 0 benar berdasarkan bukti kosong. B. Bukti trivial. Bila pada implikasi P negasi Q dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar, apapun nilai kebenarannya dari P. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa Q benar, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P negasi Q. Contoh 1. Buktikan jika O lebih kecil dari X lebih kecil dari 1, maka O lebih kecil dari X mutlak per X mutlak plus 1. Karena pernyataan Q yaitu O lebih kecil dari X mutlak per X mutlak plus 1 selalu benar untuk setiap X bilangan real, termasuk X dalam interval dalam kurung tutup kurung 0,1. Maka secara otomatis kebenaran pernyataan ini terbukti. C. Bukti eksistensial. Ada dua tipe bukti eksistensial ini, yaitu konstruktif dan tak konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensinya ditunjukkan secara eksplisit. Sedangkan pada metode tak konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara eksplisit. Contoh 1. Buktikan ada bilangan irasional X dan Y sehingga X, Y rasional. Pembuktian, kita sudah mengetahui bahwa akar 2 irasional. Anggaplah kita sudah dapat membuktikannya. Sekarang perhatikan akar 2 pangkat akar 2. Bila ternyata akar 2 pangkat akar 2 rasional, maka bukti selesai. Dalam hal ini, diambil X sama dengan Y sama dengan akar 2. Bila akar 2 pangkat akar 2 bukan rasional atau irasional, perhatikan bahwa akar 2 pangkat akar 2 dipangkatkan lagi dengan akar 2 sama dengan akar 2 pangkat akar 2 sama dengan 2, merupakan bilangan rasional. Jadi, salah satu pasangan X, Y dengan X sama dengan Y sama dengan akar 2 atau X sama dengan akar 2 pangkat akar 2 dan Y sama dengan akar 2 pasti memenuhi pernyataan yang dimaksud. Pada bukti ini hanya ditunjukkan eksistensi bilangan irasional X dan Y tanpa memberikannya secara eksplisit. Ini dikenal dengan istilah pembuktian eksistensi non-konstruktif. Selanjutnya, bukti ketunggalan. Dalam membuktikan ketunggalan, pertama harus ditunjukkan eksistensi suatu objek. Katakan objek itu X. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi, yaitu diambil objek sebarang. Katakan Y, maka ditunjukkan Y sama dengan X. Atau misalkan Y objek sebarang lainnya dengan Y tidak sama dengan Y, ditunjukkan adanya suatu kontradiksi. Cara ini tidak lain menggunakan metode kontradiksi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Contoh nomor 1, tunjukkan bahwa setiap bilangan bulat mempunyai invers penjumlahan yang tunggal. Pembuktian, jika P bulat, maka P plus Q sama dengan 0. Ketika Q sama dengan negasi P dan Q juga bulat untuk menunjukkan ketunggalan. Misalkan ada R bulat dengan R tidak sama dengan Q dan P sama dengan R sama dengan 0. Maka P plus Q sama dengan P plus R. Dengan mengurangi kedua ruas dengan P didapat Q sama dengan R, kontradiksi dengan R tidak sama dengan Q.
Jadi, ada bilangan bulat Q yang tunggal sehingga P plus Q sama dengan 0. Selanjutnya, bukti menggunakan pecah kasus. Kadangkala kita tidak dapat membuktikan teorema dengan menggunakan argumen yang berlaku untuk semua kasus, sehingga digunakan bukti mempertimbangkan kasus yang berbeda secara terpisah. Untuk membuktikan pernyataan dalam bentuk P1 disjungsi P2 disjungsi titik-titik-titik disjungsi Pn, maka Q tautologi dengan P1 disjungsi P2 disjungsi titik-titik-titik disjungsi Pn. Maka Q, jika dan hanya jika P1 maka Q konjungsi P2 maka Q konjungsi titik-titik konjungsi Pn maka Q dapat digunakan sebagai aturan inferensi. Berikut adalah contohnya. Nomor 1. Tunjukkan bahwa tidak ada solusi bulat X dan Y yang memenuhi X kuadrat plus 3Y sama dengan 8. Pembuktian, karena X kuadrat lebih dari 8, bila mutlak X lebih dari sama dengan 3, dan 3Y kuadrat lebih dari sama dengan 8 bila mutlak Y lebih dari sama dengan 2. Maka kasus tersisa yang harus diperiksa adalah untuk X sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, atau 2, dan Y sama dengan negatif 1, 0, atau 1. Untuk nilai X demikian didapat X kuadrat sama dengan 0, 1, atau 4, sedangkan 3Y kuadrat sama dengan 0 atau 3. Jadi, nilai maksimum dari X kuadrat plus 3Y kuadrat sama dengan 7. Dengan demikian, tidak ada X dan Y bulat yang memenuhi X kuadrat plus 3Y kuadrat sama dengan 8. Menggunakan induksi matematika. Induksi matematika adalah salah satu metode untuk membuktikan suatu pernyataan tertentu yang berlaku untuk bilangan asli. Prinsip induksi matematika yaitu, misalkan P dalam kurung N adalah suatu pernyataan yang menyangkut bilangan asli N. Apabila P dalam kurung 1 benar, dan apabila P dalam kurung K benar, maka P dalam kurung K ditambah 1 juga benar, berakibat P dalam kurung N benar untuk semua N. Contohnya yaitu, buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat untuk semua bilangan asli N. Pembuktian, misalkan P dalam kurung N adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat, P dalam kurung 1 benar sebab 1 sama dengan 1. Bila P dalam kurung K benar, yaitu apabila 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2K-1 sama dengan K, maka 1 plus 3 ditambah 5 ditambah 7 titik-titik ditambah 2K-1 ditambah 2K plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurangi 1 ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat, sehingga P dalam kurung K ditambah 1 adalah benar. Bukti langsung ini biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi P maka Q. Di sini P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P, kita harus menunjukkan berlaku Q. Secara logika, pembuktian langsung ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan P maka Q benar di mana diketahui P adalah benar. Contoh dari bukti langsung yaitu, buktikan X bilangan ganjil maka X kuadrat bilangan ganjil. Pembuktian yaitu diketahui X ganjil, jadi dapat didefinisikan sebagai X sama dengan 2n ditambah 1 untuk suatu n. Selanjutnya, X kuadrat sama dengan 2n ditambah 1 kuadrat sama dengan 4n kuadrat ditambah 4n ditambah 1 sama dengan 2 dalam kurung 2n kuadrat ditambah 2 tutup kurung ditambah 1 dengan mengambil m sama dengan 2n kuadrat ditambah 2, maka X kuadrat sama dengan 2m ditambah 1. Karena M merupakan bilangan bulat, maka disimpulkan X kuadrat adalah bilangan ganjil. Bukti tak langsung. Metode kontrapositif. Metode kontrapositif pada hakikatnya merupakan suatu proses pembuktian suatu pernyataan dengan memanfaatkan pernyataan lain yang ekuivalen dengan pernyataan yang diberikan. Misalkan pernyataan yang diberikan berbentuk P maka Q. Maka pembuktian tidak langsungnya menggunakan pernyataan kontrapositifnya, yaitu negasi Q maka negasi P. Contoh soalnya yaitu 1.
Buktikan bahwa semua bilangan bulat n jika n kuadrat adalah bilangan ganjil. Maka n adalah bilangan ganjil. Pembahasannya, untuk pembuktian penyataan di atas dapat dilakukan dengan pembuktian tak langsung dengan kontraposisi. Misalnya P membagi n kuadrat adalah bilangan genap, Q membagi n adalah bilangan ganjil. Kemudian misalnya negasi Q benar yang berarti n adalah bilangan genap, yaitu n sama dengan 2k, sehingga n kuadrat sama dengan 2k kuadrat, sama dengan 4k kuadrat, sama dengan 2 buka kurung 2k tutup kurung kuadrat, sama dengan 2m dengan m sama dengan 2k kuadrat. Yang berarti n kuadrat adalah bilangan genap. Dengan demikian, negasi P membagi n kuadrat adalah bilangan genap, negasi Q membagi n adalah bilangan genap. Dan karena negasi Q, maka negasi P adalah benar, dan P maka Q ekuivalen negasi Q maka negasi P. Maka terbukti P maka Q adalah benar. Jadi terbukti bahwa jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka adalah bilangan ganjil. Metode kontradiksi. Misalkan ingin dibuktikan bahwa sebuah proposisi P bernilai benar, dan misalkan lagi bisa dibuktikan bahwa negatif P maka Q adalah true, dengan Q merupakan sebuah proposisi yang merupakan sebuah kontradiksi atau selalu bernilai salah. Bila bisa dibuktikan bahwa negatif P maka R atau negatif R benar, dan R atau negatif R adalah sebuah kontradiksi atau selalu bernilai salah, maka dapat disimpulkan bahwa negatif P salah, dengan perkataan lain P bernilai benar. Contoh soalnya yaitu 1. Buktikan untuk setiap n bilangan bulat, jika n genap maka n kuadrat juga genap. Pembahasannya, kita akan membuktikan pernyataan implikasi P maka Q dengan P membagi n bilangan bulat genap, Q membagi n kuadrat bilangan bulat genap. Kita awali dengan mengasumsikan ingkarannya benar P irisan negasi Q, yaitu P membagi n bilangan bulat genap, Q membagi n kuadrat bilangan bulat ganjil. Karena n bilangan bulat genap, maka bisa kita asumsikan n sama dengan 2k dengan k bilangan bulat, sehingga n kuadrat sama dengan 2k kuadrat sama dengan 4k kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 2k kuadrat. Jika kita asumsikan 2k kuadrat sama dengan m, maka persamaannya akan menjadi n kuadrat sama dengan 2m. Dari sini bisa kita lihat bahwa n kuadrat adalah bilangan bulat genap, sehingga kontraposisinya asumsi bahwa n kuadrat bilangan bulat ganjil, asumsi kita salah, maka pernyataan semula pastilah jadi terbukti bahwa untuk setiap n bilangan bulat, jika n genap maka n kuadrat juga genap. Baiklah, itu tadi adalah pembahasan dari kelompok kami terkait prosedur pembuktian matematika. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.